Halo para pembelajar, jumpa lagi bersama saya Amanda dalam seri pembelajaran metode penelitian. Kali ini kita masuk ke episode keempat dengan tema mencari masalah, tepat menentukan judul penelitian. Ya, jadi ini merupakan salah satu topik yang sangat dicari oleh para sahabat mahasiswa yang mana bagaimana mereka ingin mempelajari atau ingin mengetahui bagaimana mencari judul penelitian yang benar. Ya, jadi sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, di sini saya akan memberikan 5 langkah dalam menentukan judul penelitian. Ya, jadi langkah yang pertama adalah kenali jurusan kuliahmu. Jadi sebelum kalian memilih judul penelitian, kalian harus tahu dulu kalian itu eh, kuliah itu di jurusan apa dan pahami karakteristik dari jurusan yang kalian ambil. Ya, jadi misalnya yang ambil jurusan pendidikan matematika, dia harus memahami dengan baik seperti apa model masalah-masalah yang ada dalam dunia pendidikan matematika. Nah, setelah sudah memahami jurusan yang kita punya, langkah kedua yang kita lakukan adalah mencari masalah apa yang ada dalam dunia pendidikan matematika. Ya, kalau misalnya tadi kalian kuliah di jurusan itu. Jadi salah besar kalau misalnya kalian berpikir judul penelitian itu dicari dengan cara melihat apa-apa judul yang menarik ya atau mencari searching di Google judul tentang penelitian pendidikan matematika terus apa yang kalian tertarik itu yang kalian pilih sebagai judul penelitian kalian. Itu merupakan langkah yang sangat salah ya. Jadi sebelum menentukan judul, kalian harus punya dulu masalah. Karena kenapa? Kalau kalian duluan menentukan judul, baru menentukan masalah, nantinya itu akan menghambat proses kalian dalam melakukan penelitian. Di mana tidak semua judul penelitian yang kalian ambil itu akan kalian temukan masalahnya ketika kalian sudah turun ke lokasi penelitian kalian. Ya, jadi misalnya kalian ambil judul tanpa mempertimbangkan dulu apa masalahnya. Pada saat nanti kalian akan susah menjelaskan untuk apa sih kalian lakukan penelitian itu, karena bisa saja judul yang kalian ambil itu masalahnya telah dipecahkan oleh peneliti lain. Nah, setelah kalian sudah temukan apa masalahnya, langkah ketiga adalah melakukan studi literatur singkat tentang bagaimana cara memecahkan masalah yang kalian temukan itu. Nah, di sini kalian bisa mencari beberapa artikel dengan menggunakan kata kunci dari masalah yang kalian temukan. Nah, setelah sudah punya studi literatur singkat, langkah keempat adalah kalian harus melihat apa tujuan penelitian kalian. Ya, dari masalah yang sudah kalian punya, apakah tujuannya kalian mau mendeskripsikan uh, masalah tersebut atau tujuannya kalian melihat hubungan antara apa-apa variabel yang ada dalam masalah tersebut atau mau membandingkan ya. Jadi kalau kalian sudah punya tujuan penelitian yang tepat, barulah kalian pilih judul yang sesuai ya, di mana judul-judul ini nanti juga akan berhubungan dengan tujuan penelitian kalian. Nah, untuk memahami secara spesifik penjelasan dari langkah-langkah tersebut, kita akan mulai dengan memahami yang seperti apa itu yang dikatakan dengan masalah dalam penelitian. Jadi berdasarkan teori dari Stoner pada tahun 1982, masalah-masalah itu dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan, dan adanya kompetisi. Ya. Nah, jadi yang pertama itu, di sini kita bisa memahami kalau dalam dunia kehidupan kita ini, tidak ada yang tetap ya, selalu terjadi yang namanya perubahan. Namun seiring dengan perubahan itu umumnya tidak semua orang mengharapkan terjadi adanya perubahan ya. Jadi ada orang-orang tertentu yang mengharapkan perubahan tersebut tidak terjadi karena kenapa? Karena akan dapat menimbulkan masalah. Misalnya saja orang yang biasanya menjadi pimpinan pada bidang pemerintahan harus berubah ke bidang pendidikan. Ya, jadi hal ini pada awalnya tentu akan muncul masalah. Contoh lain,
orang atau kelompok yang biasanya mengelola pendidikan dengan sistem sentralisasi lalu berubah menjadi desentralisasi ya atau dengan menggunakan manajemen berbentuk lain. Ini juga akan muncul masalah. Contoh lainnya, orang yang biasanya menulis menggunakan mesin ketik manual atau yang biasa menggunakan tulisan tangan harus ganti dengan menggunakan komputer. Ya, jadi awalnya juga ini akan muncul masalah. Nah, apakah masalahnya sehingga perlu ada perubahan? Eh, Apakah masalahnya dengan sistem sentralisasi sehingga perlu dirubah menjadi sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan? Kita juga bisa menanyakan apakah masalahnya sehingga kita harus merubah cara menulis kita dari menulis menggunakan mesin ketik atau tangan dengan diganti dengan menggunakan komputer. Ya. Dengan adanya proses perubahan ini banyak masalah-masalah atau pertanyaan yang bisa kita munculkan. Selanjutnya, masalah yang muncul dari terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan. Ya. Nah, suatu rencana yang telah ditetapkan tetapi hasilnya tidak sesuai dengan tujuan dari rencana tersebut, maka tentu akan ada masalah. Ya. Jadi, kalau kita melihat sejarah, dulu di Indonesia itu ada proses reformasi ya yang terjadi sekitar di awal tahun 2000-an, di mana dengan reformasi ini diharapkan harga-harga akan turun, tapi kenyataannya itu tidak terjadi ya sehingga pada akhirnya timbul masalah. Selain itu contohnya juga telah direncanakan dengan adanya penataran dan pengawasan yang ketat, maka akan terjadi penurunan dalam jumlah KKN di pemerintahan. Tetapi kita bisa melihat sampai sekarang jumlah KKN atau yang kita tahu dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme itu bukan semakin menurun, tapi semakin meningkat meskipun pengawasan itu sudah juga ditingkatkan. Nah, ini berarti menimbulkan masalah. Nah, dari masalah-masalah ini kita bisa mencari tahu apakah masalahnya sehingga apa yang telah direncanakan itu tidak menghasilkan kenyataan sesuai dengan yang kita harapkan. Sumber masalah yang berikutnya itu adalah adanya pengaduan. Ya. Contohnya di sini, dalam suatu organisasi sekolah yang tadinya tenang, tidak ada masalah, ternyata setelah ada pihak tertentu yang mengadukan produk atau pelayanan yang diberikan, maka timbul masalah dalam organisasi tersebut. Contoh lainnya, pikiran pembaca yang dimuat dalam koran atau majalah yang mengadukan kualitas produk atau pelayanan suatu lembaga pendidikan dapat dipandang juga sebagai masalah karena diadukan lewat media, sehingga banyak orang yang menjadi tahu akan kualitas produk dan pelayanan yang diberikan. Ya. Dan ini bisa berakibat ke orang tidak lagi membeli produk-produk tersebut. Jadi dengan adanya pengaduan-pengaduan ini bisa menimbulkan masalah. Sumber masalah yang terakhir adalah adanya kompetisi ya. Jadi adanya saingan atau kompetisi sering dapat menimbulkan masalah besar bila tidak dapat memanfaatkan untuk kerjasama. Contohnya di sini perusahaan pos dan giro merasa mempunyai masalah setelah ada biro jasa lain yang menerima titipan surat, titipan barang. Titipan surat dan titipan barang ya. Contoh lainnya, perusahaan kereta api juga memandang angkutan umum jalan raya dengan bus sebagai pesaing sehingga menimbulkan masalah. Setelah kita memahami sumber-sumber masalah ini, kita akan melangkah lebih jauh tentang bagaimana caranya merumuskan masalah ya. Jadi rumusan masalah itu berbeda dengan masalah ya. Kalau tadi masalah itu merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan
dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Namun demikian terdapat kaitan erat antara masalah dan rumusan masalah. Karena setiap rumusan masalah penelitian harus didasarkan pada masalah yang berasal dari fenomena nyata, ya. Nah, di sini dalam penelitian itu ada 3 bentuk rumusan masalah. Ya. Yang pertama itu adalah rumusan masalah deskriptif, rumusan masalah komparatif, dan rumusan masalah asosiatif. Di sini, rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, ya. Jadi baik hanya pada satu variabel atau lebih. Jadi dalam penelitian ini peneliti tidak mencari perbandingan variabel itu pada sampel lain dan ataupun mencari hubungan variabel itu dengan variabel lain. Penelitian semacam ini untuk selanjutnya dinamakan dengan penelitian deskriptif. Selanjutnya ada rumusan masalah yang komparatif atau membandingkan, ya. Jadi di rumusan masalah komparatif ini penelitiannya itu membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda, ya. Nanti kita akan lihat contohnya. Dan yang terakhir itu adalah rumusan masalah asosiatif. Ini merupakan rumusan masalah penelitian yang bersifat, pertanyaannya itu bersifat menanyakan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Ya, yang mana di rumusan masalah asosiatif itu hubungan yang dilihat ada 3 jenis. Ya. Yang pertama hubungan simetris, berikutnya hubungan kausal, dan yang terakhir ada hubungan interaktif atau resiprokal. Nah, selanjutnya di sini kita akan melihat bagaimana rumusan masalah, contoh-contoh dari rumusan masalah tadi, dan setelah kita sudah punya rumusan masalah, bagaimana menuliskan judul penelitian dari rumusan masalah tersebut. Nah, untuk rumusan masalah deskriptif, contoh pertamanya di sini, bagaimanakah sikap masyarakat terhadap program kampus Merdeka. Ya, jadi yang saya beri warna merah itu merupakan variabel dalam masalah-masalah ini, ya. Contoh yang kedua, seberapa tinggi efektivitas kebijakan pemberian kuota data selama kegiatan belajar dari rumah. Di sini variabelnya adalah efektivitas. Yang ketiga, seberapa tinggi tingkat kepuasan dan apresiasi masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah di bidang pendidikan. Di sini variabelnya kepuasan dan apresiasi. Nah, dari rumusan masalah deskriptif ini kita bisa merumuskan judul penelitiannya, ya. Jadi cukup judul penelitian deskriptif ini dia judulnya juga merupakan judul yang deskriptif, ya. Jadi tidak ada kata-kata hubungan, perbandingan, pengaruh dan lain-lain. Jadi contohnya tadi dari masalah yang pertama itu judulnya menjadi sikap masyarakat terhadap program Kampus Merdeka. Untuk masalah yang kedua, judulnya bisa menjadi efektivitas kebijakan pemberian kuota data selama kegiatan belajar di rumah. Sementara judul yang ketiga, dari masalah yang ketiga, kepuasan dan apresiasi masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah di bidang pendidikan. Kita lanjut ke rumusan masalah komparatif. Di sini kalau untuk rumusan masalah komparatif, dia tadi tujuannya adalah untuk membandingkan, ya. Jadi kita bisa membandingkan satu variabel dengan 2 sampel atau lebih. Jadi variabel yang kita teliti itu hanya satu, tapi sampelnya itu berbeda. Jadi ada yang dibandingkan. Contoh yang pertama di sini, adakah perbedaan produktivitas kerja antara guru pegawai negeri dengan guru honorer? Yang saya beri warna biru itu merupakan sampelnya, ya. Yang kedua, adakah perbedaan kemampuan dan disiplin belajar antara siswa laki-laki dan perempuan? Ya, jadi di sini variabelnya ada 2, kemampuan sama disiplin belajar, sementara sampelnya juga ada 2, siswa laki-laki dan siswa perempuan. Yang ketiga, adakah perbedaan daya tahan belajar mahasiswa yang berasal dari kota, desa, dan pesisir? Di sini variabelnya cuma satu, yaitu daya tahan belajar, sementara sampel
mahasiswanya ada 3, yaitu mahasiswa yang dari kota, dari desa, dan pesisir. Yang keempat, adakah perbedaan motivasi belajar dan hasil belajar antar murid yang berasal dari keluarga guru, pegawai swasta, dan pedagang? Ya, jadi variabelnya ada 2 tadi, motivasi dan hasil belajar, sementara sampelnya itu ada 3. Ya. Contoh yang terakhir, adakah perbedaan kompetensi profesional guru dan kepala sekolah antara SD, SMP, dan SLTA? Ya, jadi variabelnya di sini cuma 1 ya, kompetensi profesional. Sementara kelompoknya itu ada 2, ada kelompok guru dan kepala sekolah, dan 3 sampel. Diambil sampel di SD, SMP, dan SMA. Nah, dari rumusan-rumusan masalah ini, judulnya itu cukup kita hilangkan kata adakah. Ya, jadi tinggal perbedaan. Kita lihat misalnya untuk contoh yang pertama tadi, untuk rumusan masalah pertamanya menjadi perbedaan produktivitas kerja antara guru pegawai negeri dengan guru honorer. Yang kedua menjadi perbedaan kemampuan dan disiplin belajar antara siswa laki-laki dan perempuan. Ya, jadi kita cukup menghilangkan kalimat tanyanya, kata tanyanya ya. Dan jadi yang kelima kita bisa menuliskan judul perbedaan kompetensi profesional guru dan kepala sekolah antara SD, SMP, dan SMA. Kita ke bentuk rumusan masalah yang ketiga, yaitu rumusan masalah asosiatif, yang mana ini dia terbagi menjadi rumusan masalah yang simetris atau sejajar, terus rumusan masalah kausal atau yang sebab akibat, dan yang terakhir adalah rumusan masalah yang interaktif atau resiprokal, atau juga kalian kenal dengan timbal balik ya. Jadi saling mempengaruhi istilahnya. Nah, yang pertama untuk rumusan masalah simetris. Di sini untuk rumusan masalah yang simetris itu hubungannya antar 2 variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersama ya. Jadi bukan hubungan yang bersifat kausal maupun interaktif. Contoh rumusan masalahnya itu seperti ini. Adakah hubungan antara banyaknya semut di pohon dengan tingkat manisnya buah ya. Contoh yang kedua, adakah hubungan antara jumlah pisau yang terjual dengan jumlah kejahatan? Nah, jadi di sini tidak ada teori sebelumnya yang mengatakan kalau variabelnya ini memiliki hubungan kausal atau hubungan yang satu mempengaruhi yang lain. Misalnya untuk yang pertama, kita tidak punya teori kalau banyaknya semut di pohon itu berpengaruh terhadap tingkat manisnya buah ataupun sebaliknya. Begitu juga dengan rumusan masalah kedua, kalau jumlah pisau yang terjual itu berpengaruh dengan jumlah kejahatan. Nah, dari sini kita bisa menuliskan judul yang pertama hubungan antara banyaknya semut di pohon dengan tingkat manisnya buah. Yang kedua, hubungan antara jumlah pisau yang terjual dengan jumlah kejahatan. Selanjutnya adalah rumusan masalah asosiatif yang bersifat kausal ya atau sebab akibat. Ada yang menjadi variabel bebas dan ada yang menjadi variabel terikat. Yang pertama itu, adakah pengaruh penghasilan orang tua terhadap prestasi mahasiswa? Yang kedua, contohnya seberapa besar pengaruh tata ruang perpustakaan sekolah terhadap minat baca siswa. Yang ketiga, adakah pengaruh gender terhadap kemampuan pemecahan masalah mahasiswa pendidikan matematika ya. Jadi di sini variabel-variabelnya itu sudah ditemukan berdasarkan teori kalau dia itu memiliki hubungan sebab akibat ya. Misalnya pada contoh pertama di sini ada teori yang mengatakan kalau penghasilan orang tua atau tingkat ekonomi itu berpengaruh terhadap prestasi mahasiswa atau prestasi anak ya. Yang berikutnya juga ada teori yang mengatakan kalau gender atau jenis kelamin itu berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah. Nah, dari sini judulnya kita bisa lihat kausal itu kan sebab akibat, berarti ada yang dipengaruhi dan ada yang mempengaruhi. Makanya judulnya di sini dimulai dengan kata pengaruh ya. Jadi yang pertama itu judulnya menjadi pengaruh penghasilan orang tua terhadap prestasi mahasiswa.
Yang kedua, menjadi pengaruh tata ruang perpustakaan sekolah terhadap minat baca siswa. Dan yang terakhir, menjadi pengaruh gender terhadap kemampuan pemecahan masalah mahasiswa pendidikan matematika. Nah, yang terakhir dari rumusan masalah asosiatif ini adalah resiprokal atau timbal balik, ya. Nah, di sini contohnya itu adalah hubungan antara motivasi dengan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran matematika. Ya, jadi di sini timbal balik itu maksudnya antar variabelnya itu bisa saja saling mempengaruhi berdasarkan teori, ya. Untuk contoh yang pertama ini kita bisa melihat kalau motivasi itu mempengaruhi prestasi dan sebaliknya prestasi juga mempengaruhi motivasi. Contoh lainnya adalah hubungan antara kecerdasan dengan kekayaan. Ya. Kita bisa lihat kecerdasan itu mempengaruhi kekayaan. Ya, banyak orang cerdas yang kaya dan sebaliknya kekayaan juga mempengaruhi kecerdasan. Misalnya orang kaya dia bisa menyiapkan nutrisi otak yang lebih baik untuk anak-anaknya. Ya, jadi secara tidak langsung mempengaruhi tingkat kecerdasan anak-anaknya. Nah, sementara kalau untuk yang model resiprokal ini, baik rumusan masalah maupun judulnya itu dia kurang lebih sama, ya. Oke, pertanyaan selanjutnya setelah kita tahu bagaimana menuliskan atau menentukan rumusan masalah dan bagaimana membuat judul dari rumusan masalah yang sudah kita ajukan atau yang kita dapatkan. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita menemukan masalah. Nah, di sini kalau kita memahami pada dasarnya itu setiap orang pasti memiliki masalah, ya. Bahkan orang yang tidak mempunyai masalah akan dimasalahkan oleh orang lain, ya. Mungkin hanya orang gila saja yang tidak punya masalah, ya. Namun seperti telah dikemukakan bahwa menemukan masalah yang betul-betul masalah itu bukanlah pekerjaan mudah. Oleh karena itu, ada yang mengatakan jika masalah penelitian telah ditemukan, maka pekerjaan penelitian telah 50% selesai. Dengan demikian, pekerjaan menemukan masalah merupakan 50% dari kegiatan penelitian. Untuk menemukan masalah dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis masalah, yaitu dengan bantuan menyusun ke dalam pohon masalah, ya. Di sini dengan melakukan analisis masalah, maka permasalahan dapat diketahui mana yang masalah yang penting, yang kurang penting, dan yang tidak penting. Melalui analisis ini juga masalah dapat diketahui apa akar-akar permasalahannya. Nah, untuk dapat melakukan analisis masalah, maka pertama-tama peneliti harus mampu mendudukan masalah dalam konteks keseluruhan secara sistematik. Dalam konteks tersebut akan terlihat hubungan antara satu masalah dengan masalah lain, baik masalah yang mempengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, kalau kita sudah terlatih untuk membuat masalah dengan menggunakan pohon masalah ini, maka kita akan dengan mudah menentukan masalah yang akan kita fokuskan di penelitian kita. Ya, jadi sekali lagi saya ingatkan dalam menentukan judul penelitian kita tidak melihat judul mana yang menarik. Ya, dengan searching Google kita lihat, oh ini judul yang menarik, ini yang bagus, ini yang saya minati. Bukan seperti itu prosesnya. Tapi yang harus kalian lakukan pertama kali adalah mencari masalah. Setelah punya masalah, baru kalian bisa tentukan judul penelitian apa yang mau kalian angkat dalam skripsi kalian atau dalam tesis kalian setelah melihat hubungan-hubungan atau rumusan masalah yang deskriptif, yang saling sebab akibat ataupun yang rumusan masalah yang deskriptif, yang melihat perbandingan atau komparatif dan yang melihat hubungan. Baru kalian tentukan dengan baik apa judul penelitian yang mau kalian angkat. Nah, demikian tadi penjelasan saya tentang bagaimana langkah-langkah dalam menentukan judul penelitian. Kalian bisa melihat versi audio dari
pembahasan saya ini di podcast Belajar Bersama Amanda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.